Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansa selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen resiko. Saya Umul Sida akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Nah, sistem sendiri mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang mana kita akan mendefinisikan hal tersebut. Secara garis besar ada dua kelompok pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau kelompoknya. Yang dalam hal ini, sistem itu didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu aturan tertentu. Nah, yang kedua, pendekatan sistem sebagai jaringan kerja di prosedur yang lebih menekankan urutan operasi di dalam sistem prosedur. Nah, prosedur sendiri itu didefinisikan oleh Richard F. Nausel sebagai urutan operasi kerja atau tulis-menulis yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu aturan atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam di transaksi bisnis yang terjadi. Dan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimasukkan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, di dalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi sebaliknya saling berhubungan hingga membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat dicapai. Selanjutnya adalah karakteristik sistem. Karakteristik sistem sendiri mempunyai beberapa karakter atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama ada komponen sistem, dan yang kedua ada batasan sistem. Ketiga ada subsistem, terus 4 lingkungan luar sistem, yang kelima penghubung sistem, yang keenam masukan sistem, yang ketujuh keluaran sistem, dan yang kedelapan pengolahan sistem. Yang terakhir adalah sasaran sistem. Nah, yang dimaksud dengan komponen sistem yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja sama membentuk suatu komponen sistem atau bagian-bagian sistem. Dan batasan sistem itu merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah subsistem. Subsistem adalah bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dengan sasaran masing-masing. Dan yang kelima, lingkungan luar sistem, yaitu suatu sistem yang ada di luar dari batasan sistem yang dipengaruhi oleh operasi sistem. Yang kelima, penghubung sistem. Penghubung sistem yaitu media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Adanya penghubung ini mungkin berbagi sumber daya itu mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lain. Dan yang keenam adalah masukan sistem, yaitu suatu energi yang masuk ke dalam sistem berupa perawatan sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat berinteraksi. Yang ketujuh, keluaran sistem, yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangannya. Dan pengolahan sistem itu suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kesembilan, sasaran sistem, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh sistem akan dikatakan sebagai berbagai apabila sasaran atau apabila mengenai sasaran atau tujuan. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem yaitu suatu sistem yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa seperti berikut, yaitu ada sistem abstrak atau dan sistem fisik. Yaitu sistem abstrak itu merupakan suatu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. Dan yang kedua, sistem alamiah, yaitu sistem yang
sistem alamiah dan sistem buatan manusia, yaitu sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Ketiga adalah sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Nah, sistem tertentu itu suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, sedangkan sistem tak tertentu yaitu sistem dengan perilaku ke depan yang tidak dapat diprediksi. Nah, yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu merupakan sistem yang tidak terpengaruhi oleh lingkungan luar atau otomatis, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan dan terpengaruh oleh lingkungan luar. Selanjutnya adalah arsitektur sistem. Arsitektur sistem adalah struktur komponen, keterkaitannya, serta prinsip dan petunjuk yang mengatur desain atau evolusinya sepanjang waktu. Deskripsi arsitektur adalah deskripsi formula dari sistem informasi yang diatur dengan cara tertentu, sehingga dapat mengidentifikasi proses struktur dari sistem dan mengidentifikasi atau blok bangunan yang membentuk sistem informasi secara keseluruhan. Arsitektur sistem adalah model konseptual yang mendefinisikan struktur, pelaku, dan lebih dilihat dari sistem. Deskripsi arsitektur sistem adalah deskripsi dan representasi formal yang dari suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga mendukung penalaran tertentu, struktur dan perilaku sistem. Arsitektur sistem itu dapat terdiri dari komponen sistem dan subsistem yang dikembangkan yang akan bekerja sama untuk mengimplementasikan sistem secara keseluruhan. Ada upaya untuk memformalkan bahasa untuk mengembangkan arsitektur sistem. Seseorang dapat menganggap arsitektur sistem sebagai kumpulan representasi dari sistem yang ada atau masa depan. Representasi ini awalnya menggambarkan organisasi fungsional yang tingkat tinggi yang umum, dan secara bertahap disempurnakan menjadi deskripsi yang lebih rinci dan konkret. Saya Siti Aisyah, NIM 190. Saya di sini melanjutkan presentasi dari materi pertama, yaitu mengenai pengguna sistem dan spesifikasi teknis. Yang pertama yaitu mengenai pengguna sistem. Nah, sistem informasi manajemen risiko di sini itu memfasilitasi seluruh pengguna itu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, pengguna yang dapat menggunakan sistem informasi manajemen risiko ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada super admin, yaitu merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk mengatur master data, mengatur hak akses pengguna, dan melihat laporan manajemen risiko. Kemudian yang kedua ada admin divisi. Nah, admin divisi di sini itu merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk menginput data manajemen risiko di masing-masing tiap divisi. Kemudian yang ketiga yaitu ada manajer. Nah, manajer di sini itu merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan merevisi data manajemen risiko itu di setiap masing-masing divisi. Kemudian yang terakhir di sini ada direktur. Nah, direktur di sini itu merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melihat laporan manajemen risiko seluruh divisi di perusahaan. Jadi pengguna sistem untuk sistem informasi manajemen risiko sendiri itu terdiri ada 4 pengguna sistem, yaitu ada super admin, admin divisi, dan manajer dan direktur. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis di sini itu spesifikasi teknis dari sistem informasi manajemen risiko di sini dan perangkat pendukungnya itu berupa fasilitas server dan jaringan yang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja sistem, sehingga nantinya proses informasi dan pengolahan data itu menjadi lebih optimal. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi teknis yang digunakan dalam sistem informasi manajemen risiko.
yaitu yang pertama ada programming. Nah, dari programming di sini itu ada PHP framework atau CI, HTML, CSS dan JS. Kemudian yang kedua itu ada database. Nah, database di sini itu yaitu ada MySQL. Kemudian yang ketiga ada web server. Nah, web server di sini itu ada Apache. Kemudian yang keempat ada browser. Nah, browser di sini itu bisa menggunakan Google Chrome. Kemudian yang kelima itu ada server. Nah, server di sini itu ada prosesor 3.1 GHz, 6 core atau hard disk 1 TB dan RAM 16 GB. Kemudian ada network. Nah, network di sini itu bisa menggunakan switch atau hop. Kemudian ada router, ada LAN dan ada unlimited bandwidth. Nah, jadi spesifikasi teknis untuk sistem informasi manajemen risiko di sini itu ada 6, yaitu ada programming, ada database, kemudian ada web server, browser, server dan network. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi 3 Saya Sabila Istighfari NIM 040 akan menjelaskan mengenai materi yang pertama tentang penerapan manajemen risiko dalam sistem informasi. Pada sistem informasi, setiap perencanaan proyek ataupun pada pengembangannya selalu disertai risiko. Manajemen risiko diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi agar hasil yang didapatkan itu maksimal. Mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang timbul dan diuraikan setiap tahap perencanaan sistem yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama itu ada investigasi. Dalam tahap ini, suatu sistem didefinisikan, ruang lingkup pengembangannya diperjelas dan perencanaannya dimatangkan. Semua perencanaan pengembangan didokumentasikan. Pada tahap ini, identifikasi awal dari resiko diperlukan, termasuk di dalamnya masalah serta konsep pengoperasian keamanan sistem yang semuanya bersifat strategis. Maka dari itu, manajemen resiko telah dilakukan dari tahap ini. Setiap resiko dalam perencanaan diperkirakan dan resiko tersebut dinilai dan diperhitungkan. Yang kedua adalah ada pengembangan. Tahap ini merupakan tahap di mana suatu sistem informasi dirancang, pembelian komponen pendukung sistem dilaksanakan, aplikasi disusun dalam program tertentu, atau masa di mana konstruksi atas sistem dilaksanakan. Pada proses ini, faktor resiko diidentifikasikan selama tahap ini dilalui. Dapat berupa analisa atas keamanan sistem sampai dengan kemungkinan yang timbul selama masa konstruksi sistem dilaksanakan. Yang ketiga adalah implementasi. Tahap ini kebutuhan atas keamanan sistem dikonfigurasikan. Aplikasi sistem diuji coba sampai pada verifikasi atau atas suatu sistem informasi dilakukan. Pada tahap ini, faktor resiko dirancang guna mendukung proses pelaksanaan atas implementasi sistem informasi sehingga kebutuhan real di lapangan serta pengoperasian benar dapat dilaksanakan. Untuk yang keempat adalah pengoperasian dan perawatan. Tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi telah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi secara berkala sistem membutuhkan modifikasi, penambahan peralatan baik perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung, perubahan tenaga pendukung operasi, perbaikan kebijakan maupun prosedur dari suatu organisasi. Pada tahap ini, manajemen risiko lebih menitik beratkan pada kontrol berkala dari semua faktor yang menentukan berjalan sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan lain sebagainya.
Dan untuk yang terakhir yaitu penyelesaian atau penyebaran. Tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi yang telah digunakan perlu dilakukan investasi baru, karena untuk kerja atas sistem tersebut telah berkurang sehingga proses pemusnahan data, penggantian perangkat keras dan perangkat lunak, ataupun berhentinya kegiatan atau kepindahan organisasi ke tempat yang baru. Yang kedua adalah materi mengenai resiko dalam penerapan sistem informasi di perusahaan. Dengan kegunaan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi semakin nyata dan meluas. Sistem informasi membuat proses bisnis suatu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Di lain pihak, seiring semakin meluasnya implementasi sistem informasi, maka kesadaran akan perlunya dilakukan review atas pengembangan suatu sistem informasi semakin meningkat. Terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu informasi, antara lain yaitu yang pertama adalah sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah melonjak biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang ketiga, ada sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Nah, untuk contoh resiko dalam penerapan sistem informasi di perusahaan adalah teknologi informasi peranan penting bagi setiap organisasi, baik lembaga pemerintah maupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan bisnis, serta merupakan salah satu faktor dalam mencapai tujuan organisasi. Peran teknologi informasi atau yang disebut dengan TI akan optimal jika pengelolaan IT maksimal. Pengelolaan IT yang maksimal akan dilakukan dengan baik menilai keselarasan antara penerapan IT dengan kebutuhan organisasi sendiri. Semua kegiatan yang dilakukan pasti memiliki resiko, begitu juga dengan pengelolaan IT. Pengelolaan IT yang baik pasti mengidentifikasikan segala bentuk resiko dari penerapan IT dan penanganan dari resiko-resiko yang akan dihadapi. Untuk itu, organisasi memerlukan adanya suatu penerapan berupa tata kelola IT. Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi atau yang disebut dengan IT sekarang ini sudah menjadi perhatian di semua bidang, dikarenakan nilai aset yang tinggi yang mempengaruhi secara langsung kegiatan dan proses bisnis. Kinerja IT terhadap otomasi dan evaluasi secara berkala agar seluruh mekanisme manajemen IT berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan, serta proses bisnis organisasi. Selain itu, kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut juga diperlukan dalam upaya pengembangan yang berkelanjutan agar IT bisa kontribusi dengan maksimal di lingkungan kerja organisasi. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.